Hidup di dalam Injil tidak membuat Paulus menjadi orang yang munafik. Hidup di dalam Injil menjadikan Paulus orang yang apa adanya. Bahwa memang hidup ini gak bisa luput dari penderitaan, saudara. Hidup ini gak bisa luput dari segala problema dan kehancurannya yang disebabkan oleh karena dosa. Seakan-akan hidup di dalam kingdom itu menjadikan kita orang yang hebat yang tidak pernah merasakan penderitaan. No, perhatikan bagaimana di ayat 8 dan 9, Paulus mengalami penderitaan yang luar biasa sampai dia itu merasa putus asa akan hidup. Dia jujur akan emosinya. Dia jujur akan segala kegundahannya dan kegalauannya. Jadi kasih tahu kanan kiri Anda bilang seperti ini. It's okay not to be okay. Gak apa-apa untuk stres. Gak apa-apa untuk punya masalah. Gak apa-apa untuk menyadari bahwa hidup ini tuh susah dan hidup ini menyakitkan. Gak apa-apa. It's okay not to be okay. Tapi yang penting adalah bagaimana kita meresponi semua itu. Kita mesti tahu ya, bahwa kita ini lebih daripada sekedar makhluk sosial, tapi kasih tahu kanan kirinya, kita ini adalah makhluk komunal. Ya, kita sering kali udah bicarakan itu bahwa kekristenan itu adalah proyek komunitas. Kekristenan itu adalah proyek komunitas. Enggak heran sebabnya di Ibrani 10 ayat 25 ya. Oke, Ibrani 10 ayat 25 berkata seperti ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya ulangi ya kalimat pertamanya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, kita harus tahu bahwa sebagai umat percaya, sebagai orang Kristen ya, kita ini diciptakan untuk menjadi seorang makhluk komunal. Saudara, kita butuh yang namanya itu corporate worship. Ya, online worship is good. Ibadah online is good. I love online service, saudara. Kenapa? Karena ibadah mulai jam 10, saya bisa bangun jam 9.45. Lalu saya bisa bikin kopi, gak perlu mandi, pakai piyama, saya bisa santai sama istri saya, sama anak-anak di rumah. Saya bisa langsung online service. Ya. Lalu dalam sehari, selama pandemi ini, saudara, blessing in disguise-nya, saya bisa ikut 5 kebaktian, saudara. Dalam 1 minggu. Ya. Yang biasanya nggak bisa, kalau kayak gini udah waktunya udah habis ya. Harus datang ke sini setelah ini pulang harus fellowship dengan beberapa dari Anda gitu ya. Waktunya habis. Kalau kondisi normal cuma bisa 1 kali ibadah dalam hari Minggu. Tapi kalau online service bisa 5 kali ibadah, saudara. Puji Tuhan. Tapi saya kasih tahu saudara, tidak ada yang bisa menggantikan pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini. Online service is good. Tapi kita online service terus dan kita nggak bertemu seperti ini. It does something to our soul. Saya kasih tahu saudara. Itu mengerjakan sesuatu di dalam jiwa kita, di dalam kerohanian kita yang mungkin kita nggak sadar. Tapi kita butuh corporate worship. Kita butuh pertemuan ibadah seperti ini. Untuk itu bisa menumbuhkan iman kita. Nah, saya kemarin di pertemuan leaders di Visionet saya kasih sebuah perumpamaan ya saudara ya. Siapa di sini yang gila bola kayak saya? Gila bola saya coba angkat tangan. Atau gila basket lah, gila basket. Oke, gila basket ya. Saya kasih contoh sedikit ya saudara. Saya kasih contoh sedikit. Tahun 2020 itu tim favorit saya Lakers juara NBA. Tapi kalau saudara tanya sama saya akan bilang sama saudara, who cares? Kenapa saudara? Karena mereka tuh menang 1 musim, tanding gak ada penontonnya saudara. Yang nonton ini juga males banget. Kalau saudara ini true NBA fans kayak saya, maka saudara akan bisa merasakan apa yang saya rasakan ya. Nontonnya tuh garing banget saudara. Yang main itu juga gak semangat. Karena nonton di stadion kosong gak ada yang penontonnya. Sama dengan sepak bola tahun lalu ya. Sepak bola tahun lalu itu juga gitu. Tim favorit saya ini adalah Liverpool saudara. Dan salah satu hal yang paling menyakitkan buat saya itu adalah selama setengah tahun kemarin ya, selama corona. Itu kita harus nonton pertandingan Liga Inggris itu tanpa penonton sama sekali. Itu bosan banget dan sangat tidak menarik. Jujur. Sebelum corona, saya tidak pernah kelewatan pertandingan Liverpool 1 pun, gak pernah saudara. Sedikit pengakuan dosa ya, meskipun paginya saya khotbah, Liverpool main jam 3 pagi, saya tetap menonton. Istri saya ngomel-ngomel sama istri saya bilang, wah Liverpool berhalamu itu, oke. Tobatnya belakangan, gak apa-apa deh itu urusan belakangan gitu saudara. Tapi saya gak pernah lewat nonton Liverpool 1 pun, tapi to be honest, tahun lalu itu beda banget rasanya. Saya jujur sampai gak kepengen nonton Liga Inggris. Karena yang nonton itu gak ada dan pertandingannya tuh kerasa lesu banget. Tapi saudara, awal tahun ini ya, all EPL fans di tempat ini ya, kita sama-sama bersuka cita. Kenapa?
Karena Liga Inggris dimulai dan akhirnya boleh nonton full pertandingan. Dan itu rasanya itu beda banget, nggak bener nggak saudara? Ya, saya tuh masih ingat 2 minggu yang lalu, akhirnya untuk pertama kalinya tahun ini, Liverpool itu main di Anfield. Back to Anfield baby, with full capacity. Oke, dengan kapasitas yang full. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya nggak terbang ke Anfield sih, saya nggak terbang ke Anfield. Tapi saya nonton di rumah, seperti saya sedang di Anfield saudara. Saya langsung pakai baju Liverpool saya dandanin anak saya yang paling kecil. Oke, ini by the way kalau ada yang belum udah lama nggak ketemu saya, ya selama COVID, ya ini anak kedua saya yang baru lahir di masa corona kemarin. Ini generasi koronial, saudara ya, namanya Jordi. Ya, dan firman Tuhan berkata, sejak anakmu kecil, didiklah dan latihlah dia supaya dia tidak melenceng jalannya. Ya, jadi saya dari kecil sudah pastikan kepada dia bahwa Liverpool adalah tim yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Ya, Liverpool adalah tim pilihan Allah, bukan Manchester United, bukan Chelsea, bukan City, Liverpool, oke? Jadi pertama kali Liverpool balik ke Anfield, saudara, terharu, mata saya berkaca-kaca, saya nonton di rumah tuh saya pakai seragam, anak saya dandanin semuanya, pakai seragam Liverpool dan seakan-akan kita nonton Liverpool seperti di Anfield. Bayangin saudara, itu cuma nonton bola. Sama halnya dengan ibadah kita. Bukankah ibadah kita ini adalah kita berkumpul bersama untuk merayakan kemenangan kita? Untuk merayakan apa yang Kristus dilakukan dalam kehidupan kita, benar? Benar? Jadi pada waktu kita berkumpul di sini, saya nggak tahu saudara merasakan itu atau tidak, but it does something to your soul. It does something to your faith yang online service itu nggak akan bisa lakukan. Karena iman kita ini iman komunal saudara. Kita ini butuh waktu untuk kita ini bisa berkumpul bersama seperti ini dan kita ini dengar melihat sesama compatriots kita gitu ya, sama-sama bersorak, menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan secara bersama-sama. Dan itu membantu menumbuhkan iman kita. Apalagi di tengah-tengah kondisi seperti ini, oke? Jadi sekali lagi saya terima kasih buat semua yang datang, semua yang bisa menyempatkan diri untuk datang beribadah di tempat ini, ya. Karena apa yang saudara lakukan hari ini itu melayani jiwa saya dan kerohanian saya juga, dan itu sangat memberkati saya. Dan saya harap kita semua bisa punya apresiasi yang sama dan encourage semua teman-temannya di Komsel, ya. Dijamin saudara, dijamin datang ke ibadah pasti lebih aman daripada nongkrong di kafe, pasti, saudara. Pasti lebih aman daripada datang ke Livingstone, benar ya Pak Herdi ya? Gak apa-apa, Pak Herdi pasti gak marah saya ngomong kayak gini, pasti saudara. Karena kita gak copot masker, prokes semua dijaga, ya kita gak makan bareng semuanya. Dan pasti itu bisa menjadi berkat yang lebih lagi buat kita, amin. Nah hari ini saya akan melanjutkan seri saya ya, yang saya sangat diberkati banget dengan apa yang di-sharingkan Pak Michael dan Pastor Henry Hanusa ya. Pastor Michael beberapa minggu yang lalu dan Pastor Henry Hanusa sebelumnya ya, melengkapi menurut saya seri yang sedang saya lakukan, yaitu memahami penderitaan. Memahami penderitaan. Kita akan sama-sama lihat, belajar dari Paulus hari ini ya. Apa yang Paulus itu ajarkan kepada kita di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Kita sama-sama buka 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Cuma 3 ayat hari ini. Kita baca sama-sama dengan keras, oke? 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah saya ingin mulai dengan seperti ini saudara, saya akan mulai dengan seperti ini. Kita semua tentunya rindu ya, supaya kebenaran firman atau Injil yang kita pelajari itu gak hanya berhenti sampai di kepala kita aja, namun supaya Injil dan kebenaran firman yang kita pelajari itu benar-benar bisa menerangi hati dan kehidupan kita. Sehingga apa saudara? Sehingga Injil itu bukan hanya menjadi seperti sebuah teori atau doktrin saja ya, yang memenuhi kepala kita, tetapi benar-benar bisa menjadi sebuah kuasa, sebuah terang yang merubah hidup kita. Khususnya di dalam kita itu menghadapi masa yang unik seperti saat ini. Setuju saudara?
Kita rindu supaya kita ini bisa punya sebuah perspektif yang berbeda dari dunia melalui penderitaan kita ini. Sehingga apa? Sehingga kita melewati penderitaan ini bisa kita lewati dengan penuh pengharapan. Ya, kita bukannya terpuruk, kita bukannya kalah, kita bukannya dilumpuhkan oleh penderitaan. Tetapi Injil itu bisa memampukan kita untuk kita ini bisa melalui penderitaan dan justru penderitaan itu bisa membentuk dan menumbuhkan iman kita. Setuju sampai di sini? Nah, hari ini kita akan belajar ya dari Paulus tentang bagaimana terang Injil itu membuat dia mempunyai perspektif yang berbeda. Perspektif yang benar di dalam dia itu menghadapi penderitaan yang menurut saya cukup berat dan bahkan mungkin jauh lebih berat daripada apa yang kita hadapi hari ini. Dan bagaimana terang Injil itu memberikan dia pengharapan yang begitu kuat di tengah-tengah penganiayaan dan penderitaan yang luar biasa yang dia alami. Nah, sebelum kita membahas 3 ayat yang akan kita bahas hari ini, supaya kita semua ini tahu background-nya, ya, supaya kita ini tahu background-nya, kita sama-sama buka dulu 2 Korintus 1, ya. Kita menuju ke awal surat ini, bagaimana Paulus itu membuka surat 2 Korintus ini. 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 11. Oke, nah ini background-nya saudara ya. Saya akan bacakan kepada saudara, supaya saudara itu tahu background keadaan Paulus pada waktu dia itu menulis surat ini. Oke? Salam. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus. Dan dari Timotius saudara kita. Kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Nah, ayat 8 sama 9 ini yang saya mau kita sama-sama fokus ya. Perhatikan ini baik-baik. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Saudara kaget baca ini? Ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi, perhatikan baik-baik, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saudara lihat ini ya, saya mau tekankan di 2 poin ini aja sebagai background sebelum kita masuk ke 3 ayat yang akan jadi bahasan utama kita hari ini. Yang pertama, hidup di dalam kebenaran Injil tidak menjadikan Paulus sebagai seorang yang stoik. Seorang yang kayak batu, yang gak punya emosi, yang gak pernah merasakan penderitaan di dalam hidup ini. Ngalamin krisis ekonomi, ngalamin COVID. Gimana kabarnya bro? Haleluya, luar biasa. Padahal di dalamnya gak tahu seperti apa. Hidup di dalam Injil tidak membuat Paulus menjadi orang yang munafik. Hidup di dalam Injil ya menjadikan Paulus orang yang apa adanya. Bahwa apa? Bahwa memang hidup ini gak bisa luput dari penderitaan saudara. Hidup ini gak bisa luput dari segala problema dan
kehancurannya disebabkan oleh karena dosa. Seakan-akan hidup di dalam kingdom itu menjadikan kita orang yang hebat yang tidak pernah merasakan penderitaan. No. Perhatikan bagaimana di ayat 8 dan 9, Paulus mengalami penderitaan yang luar biasa sampai dia itu merasa putus asa akan hidup. Dia jujur akan emosinya. Dia jujur akan problemnya. Dia jujur akan segala stresnya. Dia jujur akan segala kegundahannya dan kegalauannya. Jadi kasih tahu kanan kiri Anda bilang seperti ini, it's okay not to be okay. Kalau yang nonton Korea drama lebih tahu lagi nih maksud saya ini apa. Serius saya saudara, coba bilang. Terutama yang datang sama suaminya atau istrinya bilang, babe, honey, it's okay not to be okay. Gak apa-apa untuk stres. Gak apa-apa untuk punya masalah. Gak apa-apa untuk menyadari bahwa hidup ini tuh susah dan hidup ini menyakitkan. Gak apa-apa. It's okay not to be okay. Tapi yang penting adalah bagaimana kita meresponi semua itu. Sehingga yang kedua poin saya adalah ini, yang membedakan kita yang hidup di dalam terang Injil dan orang-orang dunia itu bukan gini saudara, orang-orang di luar Kristus menderita kita enggak, bukan. Kita bisa sama-sama melalui penderitaan yang sama, tetapi cara kita melihat penderitaan kita, cara kita memahami penderitaan kita, dan cara kita meresponi penderitaan kita, itu yang berbeda. Saya kasih sebuah ilustrasi ya. Sebuah ilustrasi yang kemarin juga saya kasih sharingkan di pertemuan leaders ya. Bayangkan ada 2 orang, saudara. 2 orang datang ke dokter yang sama, lalu mereka tuh didiagnosa penyakit yang sama. Bayangin, 2 orang datang ke dokter yang sama, lalu mereka tuh menerima diagnosa yang sama. Yaitu diagnosanya adalah ini. Anda berdua sudah terkena kanker stadium 4. Dan Anda sama-sama cuma punya waktu 5 bulan untuk hidup. Oke, lalu bayangkan 2 orang ini pulang ke rumah mereka masing-masing. Yang satu mereka merasa seperti ini. Sudahlah, percuma aku kerja, percuma aku melayani, percuma aku mengasihi, percuma aku melakukan semuanya ini. Hidupku tinggal 5 bulan. Gak ada artinya lagi hidupku. Udah aku akan tinggal di rumah aja. Ngabisin hidupku ini, sisa hidupku di rumah. Sampai akhirnya nanti aku dipanggil pulang 5 bulan lagi. Oke? Tapi orang yang kedua, dia sampai rumahnya, dia lihat cermin, lalu dia tunjuk dirinya dan dia berkata seperti ini. Wow, kamu cuma punya 5 bulan lagi untuk hidup. Oleh karena itu, mulai hari ini, kamu harus bekerja lebih giat lagi. Kamu harus melayani lebih sungguh-sungguh lagi. Kamu harus mengasihi keluargamu lebih sungguh-sungguh lagi. Kamu harus menghabiskan waktu dengan istri dan anakmu lebih baik lagi. Kenapa? Karena 5 bulan ke depanmu adalah waktu yang sangat berharga. Saudara bisa bayangkan yang saya maksud ini ya. 2 orang yang sama, mengalami diagnosa yang sama, menghadapi persoalan yang sama, menghadapi exactly nasib yang sama bahkan, tapi bisa punya 2-5 bulan ke depan yang sangat berbeda di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena yang membuat mereka berbeda itu bukan penderitaannya. Yang membuat mereka berbeda itu bukan prosesnya. Tetapi bagaimana mereka meresponi penderitaan tersebut. Oleh sebab itu saya sekali lagi, saya ulang saudara, saya ulang. Yang merubah kita itu bukan prosesnya. Yang merubah kita itu bukan penderitaan kita. Tapi perenungan kita akan penderitaan ini. Jadi saudara bisa sama-sama kita nih ya, ada hari ini ada 150 orang di sini. Kita bisa mengalami COVID yang sama, kita bisa mengalami krisis ekonomi yang sama, kita bisa menghadapi situasi yang sama. Tapi beberapa orang di sini setelah COVID ini selesai bisa menjadi orang yang berubah, yang begitu bertumbuh, berkembang. Ada di antara Anda yang malah justru menjadi terpuruk, hancur di dalam kekecewaan. Anda menjadi orang yang lebih marah, Anda menjadi orang yang jauh lebih buruk. Apa yang membedakan? Perenungan kita akan penderitaan yang kita alami. Oleh sebab itu saudara, saya sering bilang ini dan nanti saya akan singgung lagi. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu, tapi pertanyaannya bagaimana badai itu merubah kita? Kita menjadi orang yang jauh lebih buruk atau kita menjadi orang yang jauh lebih baik? Nah, bagaimana hidup yang diterangi Injil itu? Kita lihat dari kisahnya Paulus ini ya sebagai background tadi, ya.
bagaimana hidup Paulus yang diterangi Injil itu justru bisa menjadi berkat, dampak, dan penghiburan bagi banyak orang di tengah-tengah penderitaan mereka. Luar biasa saudara. Bukan di tengah-tengah kelimpahan mereka, di tengah-tengah penderitaan mereka. This is amazing. Ayo sekarang mari kita tes saudara. Sekarang mari kita tes, kita tanya diri kita masing-masing ya. Selama kita ini mengalami penderitaan ini, di tengah-tengah penderitaan kini, kita menjadi berkat atau inspirasi bagi orang lain, atau kita ini malah justru jadi orang yang bikin pusing orang lain. Karena kita setiap hari cuma bisa ngomel, ngeluh, komplain, marah, sensi, baper, apapun itu. Saya nggak menuduh saudara, ini pertanyaan yang kita tanyakan ke diri kita masing-masing sendiri. Apa buah dari penderitaan kita? Apa buah dari proses kita kepada orang-orang di sekitar kita? Nah itu backgroundnya ya, itu background ceritanya. Nah di Korintus 4 ayat 16-18 yang akan kita bahas hari ini, 3 ayat saja ini yang akan kita bahas hari ini, Paulus memberikan kepada kita rahasianya saudara. Rahasianya bagaimana dia itu bisa mengalami penderitaan yang begitu luar biasa itu. Ya kalau saudara mau tahu beban penderitaan Paulus, saudara mesti ke Kisah Para Rasul. Saudara akan lihat di situ bahwa waduh Paulus itu mengalami penganiayaan dan hidup tuh yang luar biasa karena memberitakan Injil. Saudara luar biasa. Nah Paulus di ayat 16-18 ini ngasih kepada kita rahasia bagaimana terang Injil tuh ngasih dia tuh perspektif yang membuat dia tuh menghadapi penderitaan ini dengan berbeda. Sehingga dia bisa meresponi penderitaannya itu dengan benar. Ya, ada 3 perspektif saudara, 3 perspektif. Yang kita lihat di ayat 16, 17, dan 18. Ya, ada 3 perspektif. Perspektif yang pertama, ya Paulus memberikan kepada kita perspektif bahwa ada manusia batinia dan lahiriah. Di ayat 16. Oke, saudara bisa lihat itu tadi ya. Di yang ayat 17, perspektif yang kedua, Paulus ngasih kita ada perspektif penderitaan ringan saat ini dan kemuliaan kekal yang akan datang. Oke? Perspektif yang ketiga di ayat 18, Paulus ngasih tahu ke kita bahwa ada realita yang kelihatan dan ada realita yang tidak kelihatan. Oke? Saudara bisa ngikutin ini ya. Nah saudara mesti tahu gini saudara. Saudara mesti tahu gini. Ini adalah salah satu blessing in disguise-nya penderitaan. Ini adalah salah satu berkat terselubung kalau Tuhan itu mengizinkan kita untuk mengalami penderitaan. Kenapa saudara? Kenapa? Saat kita ini mengalami penderitaan, saat semuanya itu seakan-akan diperlambat dan dihambat oleh Tuhan, perspektif kita itu jadi makin jelas. Kenapa? Karena pada saat semuanya itu lancar, dan kita ini begitu sibuk akan kehidupan kita ini jarang banget bisa melihat hal-hal di sekitar kita ini dengan jelas. Kenapa? Karena segala sesuatu itu serba urgent. Segala sesuatunya itu waduh seakan-akan semua harus dilakukan, benar nggak? Seakan-akan segala sesuatunya itu sibuk, lancar, Anda itu begitu sibuk dan occupied dengan hidup ini, sehingga Anda itu tidak punya perspektif yang jelas akan prioritas dan apa yang menjadi utama dalam hidup ini. Sehingga saudara ya ada sebuah buku filosofi Korea yang terkenal ya yang ditulis oleh seorang biksu namanya Hanim Sunim, ini terkenal banget filosofi Korea Selatan. Ya yang judulnya itu adalah ini saudara dalam bahasa Inggrisnya. The things you can only see when you slow down. Jadi ada hal-hal perspektif itu yang memang saudara itu baru bisa lihat saat hidup itu sedikit lebih lambat. Nah, penderitaan kita akan belajar hari ini ya bagaimana penderitaan itu ya membuat kita ini sedikit lebih lambat dalam hidup ini ya untuk memberikan kita ini waktu merenung supaya kita ini punya perspektif yang lebih jelas akan hidup ini. Nah, Paulus tuh ngajak kita untuk bisa melihat 3 perspektif ini. Yaitu kita bisa melihat bahwa di dalam hidup ini jangan lupa ya ada manusia batiniah, ada manusia lahiriah. Mana yang selama ini lebih engkau tuh fokuskan. Di dalam hidup ini yang kedua, penderitaan yang ringan saat ini, jangan lupa ya, ada kemuliaan yang kekal akan datang. Mana di dalam hidup ini yang perspektifmu tuh lebih fokuskan selama ini. Oke? Lalu yang ketiga, jangan lupa ya, realita dunia kehidupan ini ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Saya yakin betul saudara, kalau semuanya lancar, kita pasti sering fokus sama yang kelihatan doang. Kita nggak bisa melihat apa yang nggak kelihatan. Nah hari ini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, perspektif yang pertama. Manusia batinia dan manusia lahiriah. Simpelnya adalah gini saudara, di dalam hidup ini ya
Itu ada manusia daging, yaitu yang kelihatan, yang saudara bisa lihat di sini, sama manusia rohani. Ya. Dan biasanya saudara, pertumbuhan kedua manusia ini adalah bertolak belakang. Saya kasih tahu, pada waktu manusia daging ini seakan-akan semuanya nyaman, enak, lancar, baik, biasanya seringkali itu yang manusia rohani itu justru semakin menurun dan semakin merosot. Ini pola dasar yang saudara mesti perhatikan di sini. Tapi sebaliknya, di keadaan di mana seakan-akan manusia jasmani daging ini merosot, itu justru manusia rohani itu semakin bangkit. Itu pola dasarnya. Jadi setiap kali Tuhan itu mengizinkan penderitaan atau hal-hal yang seakan-akan menyakitkan atau mematikan daging kita, tujuannya adalah simpel, untuk membangkitkan manusia rohani kita. Perhatikan baik-baik ya. Kematian jasmani selalu adalah jalan bagi kebangkitan rohani. Sama-sama ulangi bagi saya. 1, 2, 3. Kematian jasmani adalah kebangkitan bagi manusia rohani. Always, always. Sehingga apa? Sehingga akhirnya gini saudara. Penderitaan manusia jasmani, penderitaan manusia daging, itu seringkali adalah jalan untuk pertumbuhan manusia rohani kita. Nah kalau saudara belajar sejarah gereja, sejarah gereja itu sudah membuktikan bahwa semua revival, semua kebangkitan rohani gereja selalu terjadi di tengah-tengah penderitaan, gak pernah di tengah-tengah kemakmuran. Saya ulang ya, sejarah gereja sudah membuktikan bahwa semua revival kebangkitan rohani selalu terjadi di tengah-tengah penderitaan, bukan kemakmuran. Nah sehingga gini, ada seorang yang tanya sama saya, Ko, apa sih ketakutan terbesarmu selama COVID? Jujur ya, ini jujur. Kalau saya boleh jawab kepada saudara ini jujur. Ketakutan terbesar saya selama COVID ini bukan virus COVID-19. Ketakutan terbesar saya selama COVID ini jujur. Saya nggak tahu ya kalau Tuhan tes seperti apa saya nggak tahu. Tapi kalau sekarang ditanya jujur, bukan krisis ekonomi, bukan virus COVID-19, bukan kematian, bukan problem kesehatan. Ketakutan terbesar saya selama musim ini adalah gini saudara. Kalau saya ini bisa melewati musim ini tanpa berubah sedikit pun. Itu ketakutan terbesar saya. Ketakutan terbesar saya adalah gini. Apakah musim yang Tuhan izinkan terjadi ini merubahkan saya atau tidak? Atau setelah semua ini berlalu, saya masih menjadi orang yang sama. Dengan kesombongan yang sama, dengan keegoisan yang sama. Apakah COVID ini merubah cara saya melihat uang? Apakah COVID ini merubah cara saya melihat waktu? Apakah COVID ini merubah cara saya melihat keluarga saya? Apakah COVID ini membuat saya itu menjadi pengusaha yang berbeda? Apakah COVID ini merubah cara saya melihat hidup saya? Apakah COVID ini membuat saya menjadi suami dan ayah yang lebih baik? Apakah COVID ini membuat saya menjadi hamba Tuhan yang lebih baik? Apakah COVID ini membuat saya lebih bertanggung jawab terhadap pengelolaan apa yang Tuhan itu percayakan di tangan saya? Apakah setelah ini saya menjadi pribadi yang bisa lebih dipercaya? Apakah melewati semua ini saya menjadi pribadi yang lebih bergantung kepada Tuhan? Apakah saya bisa lebih menghargai kesehatan saya? Apakah saya bisa lebih bersungguh-sungguh dalam mengejar apa yang menjadi tanggung jawabnya dan kehendaknya? Itu ketakutan terbesar saya. Sekali lagi saya ulang ya, badai pasti berlalu. Tetapi pertanyaan sebenarnya adalah, apakah badai itu merubah kita? Ini harus jadi perenungan yang serius saudara. Kenapa? Karena saya ajak saudara sama-sama merenung firman ini ya. Di Roma 2 ayat 4-5. Yang saya takutkan adalah ini, kita tanpa sadar, kita menjadi orang yang bebal dan keras hati. Sehingga sampai situasi seperti COVID ini pun, tanpa kita sadar, nggak bisa merubah kita dan nggak bisa membuat kita bertobat. Kitab Roma ini adalah kitab yang ditulis kepada jemaat di Roma. Jadi kalau saudara ngelihat teguran bebal dan keras hati, engkau tidak bertobat, itu bukan kepada orang-orang di luar sana loh saudara ya. Roma 1 betul, Paulus berbicara kepada orang di luar sana. Makanya dia pakai kata mereka. Tapi di Roma 2, Paulus ini berbicara kepada gereja, makanya pakai kata kamu.
Dan perhatikan apa yang Roma 2 ini katakan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan, ayat kelima. Tetapi oleh kekerasan hatimu, tetapi oleh kekerasan hatimu, apa saudara? Apa saudara? Yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi sekali lagi saudara, sekali lagi. Let's take this season seriously. Mari kita nggak remehkan musim yang sedang Tuhan itu taruh dalam kehidupan kita sekarang, serius. Kalau Tuhan itu izinkan kita mengalami proses yang berat, kalau Tuhan itu sedang mendidik kita dan menghardik kita dengan sebuah musim hidup yang berat, serius saudara. Ini adalah panggilan untuk kita semua untuk bertobat. Saya nggak tahu bertobatnya kita ini versinya macam-macam. Apa yang Tuhan itu sedang tegur di dalam diri kita? Apa yang Tuhan itu sedang koreksi di dalam diri kita? Apa yang Tuhan itu sedang terangi dan tunjukkan dan expose kepada diri kita untuk kita perbaiki? Itu adalah bentuk kemurahan Allah supaya kita bertobat. Jadi ketakutan terbesar saya bukannya badai ini berlalu apa enggak. Badai pasti berlalu saudara. Tapi pertanyaannya adalah apakah badai ini merubah kita? Ada loh orang saudara ya, ada saudara. Orang yang sudah mengalami berbagai macam kebangkrutan, penderitaan, sakit penyakit, sembuh, bangkrut, bangkit lagi, semuanya mengalami semua penderitaan tapi tidak berubah sama sekali. Tetap orang yang sama, tetap orang yang sombong, tetap orang yang egois, tetap orang yang tidak menghargai orang lain, tetap orang yang tidak bergantung kepada Tuhan, ada saudara. Maka poinnya itu bukan badai ini pasti berlalu apa enggak, kapan COVID ini berakhir apa enggak. Tapi pertanyaannya setelah semua ini selesai, semua ini berakhir, apakah engkau menjadi pribadi yang berbeda? Apakah Tuhan bisa merubah hatimu? Atau engkau adalah orang yang bebal dan keras hati? Sehingga Tuhan berkata, karena kekerasan hatimu engkau tidak bisa bertobat. Bahkan COVID gak bisa merubah engkau. Nah itu ketakutan terbesar saya. Nah ini saya ngomong bukan buat saudara ya, sekali lagi. Saya ngomong buat diri saya sendiri. Makanya setiap hari kita perlu merenung. Apa yang sedang Tuhan itu kerjakan di dalam hidup kita lewat COVID ini. Nah yang kedua saudara ya, saya cepat aja, waktu saya tinggal sedikit. Yang kedua, perspektif yang kedua, Paulus itu memberikan kepada kita perspektif ayat 17 ya, ayat 17. Penderitaan yang ringan dengan kemuliaan yang akan datang. Ya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ya, kata mengerjakan di situ dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya itu artinya prepare, mempersiapkan. Nah, sekarang perhatikan baik-baik yang pertama ya saudara ya. Di situ Paulus tuh bilang seperti ini, penderitaan ringan saat ini. Ringan? What the heck Paul? Apa-apaan Paulus? Wah bro, penderitaan ringan. Kamu gak ngerti yang aku alamin. Wah ini ibu-ibu udah marah nih sama Paulus. Kalau semua suami kayak Paulus, untung Paulus ini gak punya istri ya saudara ya. Kalau Paulus ini punya istri pasti udah ditamparin sama istrinya gitu ya. Penderitaan ringan ini masalah kecil, ini masalah besar. Kamu gak ngerti apa yang kita rasakan ini penderitaan ringan. Nah, ini kalau kita baca seperti ini, ya seakan-akan Paulus itu meremehkan penderitaan kita, betul gak? Ini yang banyak sekali makanya skeptis atau ateis ya saudara ya. Itu ngerasa Alkitab itu gak relevan. Karena Alkitab tuh kayak gak bisa mengerti perasaan kita. Kalau disalah mengerti. Nah kalau kita baca di sini kan seakan-akan penderitaan ringan saat ini. Enggak men. Penderitaan yang kita alami itu beberapa di antara kita ngalami penderitaan yang real. Saya bahkan gak tahu keadaan di luar sana ya, semua saudara di tempat ini. Tapi di beberapa komsel yang saya tahu aja ya, di selama COVID ini, 3 bulan terakhir deh, gak usah jauh-jauh. Saya udah mengalami jemaat yang ditinggal orang tua. Saya udah mengalami jemaat yang kehilangan anaknya. Saya udah mengalami jemaat yang kehilangan kakek neneknya dalam waktu yang bersamaan. Saya udah mengalami itu semuanya. Saya udah mengalami jemaat yang mengalami kebangkrutan real. Perceraian, pernah semuanya. Dan saya kasih tahu, itu bukan penderitaan yang ringan. It's messy, it's painful saudara. Berantakan dan sangat menyakitkan. Sama sekali gak ringan. Masalah keluarga gak bisa dianggap ringan.
Saudara orang tua punya masalah sama anak, maka saudara bisa bilang sama saya kan, bisa relate sama saya dan saudara akan bilang, itu bukan masalah yang ringan Anthony, bukan. Masalah yang kita hadapi adalah masalah yang real, menyakitkan. Tapi kenapa Paulus tuh di sini bilang ini adalah penderitaan yang ringan. Dan bukan hanya sekali ini ya, di kitab-kitab yang lain Paulus pun juga sering ngasih ayat yang seakan-akan penderitaan sekarang ini tuh gak ada apa-apanya. Ringan, maksudnya apa? Apakah artinya Paulus meremehkan penderitaan kita? Tentu tidak. Karena sekali lagi, di 2 Korintus 1 tadi, kita sudah baca bahwa Paulus jujur akan penderitaannya. Bahkan dia bilang penderitaannya itu begitu berat sampai dia pengen mati. Jadi apa maksudnya? Pada saat Alkitab berkata bahwa penderitaan yang kita hadapi sekarang ini adalah ringan. Nah untuk membantu memahaminya ya, kita perlu lihat dari kacamata ini sih. Paling gampang memahaminya dari Ibrani 12 ayat 3-6. Kita sama-sama buka ya, sorry. Ibrani 12 ayat 3-6 berkata seperti ini. Saya bacakan buat saudara. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Padahal kenyataannya jemaat pada saat itu dianiaya, disiksa saudara. Tapi di sini Alkitab berkata, engkau belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya pengen stop di sini ya slide-nya. Saudara fokus ke ayat 4 dan ke ayat 6. Maksud dari penderitaan yang ringan saat ini, itu adalah seperti ini saudara. Karena penderitaan yang kita alami hari ini, itu enggak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan yang seharusnya kita alami. Jadi pada waktu ayat 4 itu penulis Ibrani berkata seperti ini, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ini bukan berbicara tentang darah secara fisik. Jadi penulis Ibrani ini membandingkan gini saudara ya, pergumulan kamu melawan dosa ini gak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Kristus sudah alami. Yang dia gambarkan di ayat yang ketiga. Nah, kapan Yesus itu mencucurkan darah? Saya tanya, saudara, kapan Yesus itu mencucurkan darah di dalam pergumulannya melawan dosa? Pada waktu dia disalib, saudara mungkin jawab sama saya di situ. Tapi pertanyaan adalah seperti ini. Benarkah itu penderitaan utamanya Tuhan Yesus? Nah ini doktrin saudara. Jadi kalau saudara tuh bilang seperti ini ya, waduh Tuhan Yesus tuh luar biasa buat kita. Dia mengasihi kita sampai dia tuh rela disiksa di kayu salib, dicambukin, dipukulin, sampai begitu sakit menderita buat kita. Itu benar tapi separuh benar saudara. Karena penderitaan utamanya Tuhan Yesus itu bukan penderitaan fisik, saudara mesti tahu itu. Tuhan Yesus itu menangis mencucurkan darah di Getsemani, which is itu mungkin yang dimaksud di sini, mencucurkan darah. Saudara ingat ya ceritanya. Pada waktu dia begitu ketakutan, dia bilang dia ingin mati, dia itu berkeringat sampai kayak mencucurkan darah. Nah pertanyaan saya gini, yang bikin dia ketakutan dan mencucurkan darah itu apa? Bukan salib, bukan disiksa Roma, saudara, prajurit Roma. Bukan karena dia itu takut dicambuk, dia itu takut dikasih mahkota duri, bukan semuanya itu. Yang paling menakutkan dari salib adalah murka Allah atas dosa-dosa yang membuat dia sebagai anak Allah itu kehilangan statusnya sebagai anak Allah. Dan dia saat itu merasakan bagaimana rasanya dipisahkan dari kasih Bapa dan menghadapi murka Allah yang sebenarnya. Itu penderitaan yang sebenarnya. Kalau kita cuma ngomong masalah fisik, sorry saudara, banyak martir-martir yang mengalami jauh lebih menderita daripada apa yang Yesus alami mungkin. Kalau saudara baca sejarah gereja, martir-martir juga enggak kalah serem saudara penderitaan fisiknya. Tapi mereka bisa bilang seperti ini, penderitaan ringan yang kita hadapi ini. Enggak sebanding dengan apa yang Kristus hadapi, kenapa? Karena lewat apa yang dilakukan Kristus, kita ini tidak harus menghadapi bagaimana mengerikannya murka Allah dan penghukuman Allah atas dosa-dosa kita itu. That's the real tragedy. That's the real struggle, saudara. Saudara bisa mengerti ya maksud saya ya, saudara ya. Sehingga akhirnya Paulus bilang, penderitaan yang kita alami sekarang ini gak ada bandingannya. Dibandingkan kalau bukan Kristus sudah berkorban buat kita. Dan kita harus benar-benar menderita karena konsekuensi dosa kita. Penderitaan yang kita alami yang kedua, perspektif yang kedua, makanya di bawah,
Penulis Ibrani bilang karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Artinya gini saudara, penderitaan kita yang kita hadapi sekarang ini ringan. Karena ini tuh cuma didikan dan hajaran Tuhan. Supaya kita ini nggak menghadapi penderitaan yang sebenarnya yang jauh lebih buruk daripada proses apa yang Tuhan tuh kerjakan dalam hidup kita sekarang. Saya cerita sedikit ya, ilustrasi. Setelah ini saya selesai. Ilustrasi. Siapa di sini punya anak saudara? Punya anak kecil. Kalau punya anak besar kayaknya nyebet gitu udah nggak apa-apa rasanya ya. Tapi kalau yang punya anak kecil seperti saya saudara ya. Pada waktu kita ini harus mukul anak kita dan mendidik anak kita. Dan ngelihat anak kita tuh nangis. Waduh, itu menghancurkan hati kita, betul nggak? Nggak tega banget ngelihat mereka tuh nangis. Apalagi kalau mereka sudah teriak, papa jahat gitu. Itu sudah nggak tega saudara. Sangat tidak tega untuk seorang papa itu ngelihat anak kita itu menderita, setuju? Tapi kenapa kita melakukan itu? Karena kita tahu penderitaan dipukul sama dihajar sama papa, ini nggak ada apa-apanya. Dibanding kalau kita tuh nggak didik dan hajar dia dan dia harus mengalami penderitaan yang sebenarnya karena kehancuran hidupnya di luar sana. Betul nggak saudara? Nah itu yang dimaksudkan di sini. Jadi Paulus tuh ngasih kepada kita perspektif penderitaan ringan yang saat ini kita alami ini ringan, gak ada artinya. Kenapa? Karena ini cuma proses didikan, ajaran yang Tuhan itu lakukan untuk menghindarkan kita daripada kehancuran yang sebenarnya. Kalau Tuhan tuh gak didik dan hajar kita. Saudara bisa lihat ini gak? Serius ini saudara. Ini perspektif yang sangat penting untuk kita itu punya. Untuk menutup perspektif yang kedua kita mesti tahu ini. Perhatikan ini, dengar ini baik-baik saudara. Dengar ini baik-baik. Yesus anak Allah mati menggantikan kita sebagai musuh Allah untuk memikul tangan Allah yang menghukum supaya kita yang seharusnya adalah musuh Allah bisa diterima menjadi anak Allah dan merasakan tangan Allah yang mendidik dan menyesah dengan kasih. Saya bisa nangkep ini ya. Sehingga kata tadi ya waktu kita melihat ayat 17 itu penderitaan ringan yang kita hadapi saat ini itu cuman mengerjakan, mempersiapkan kita untuk menerima sebuah kemuliaan yang jauh lebih besar. Maka ini perenungan kita saudara, sadarkah kita bahwa penderitaan adalah proses pemurnian kita? Sadarkah kita bahwa lewat penderitaan ini Tuhan sedang mengoreksi, meluruskan, memurnikan, melucuti berhala-berhala yang mungkin kita tidak sadar ada di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita siap menerima kemuliaan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Semua orang tua di tempat ini tahu, kita nggak mungkin ngasih mobil kepada anak yang masih nggak dewasa, benar nggak saudara? Karena mobil itu bukan jadi berkat yang baik, malah bisa menyelakakan anak tersebut, setuju? Saudara tidak akan ngasih uang kepada orang-orang yang belum dewasa hatinya dan belum siap untuk menerima uang itu. Karena uang itu justru bisa menghancurkan hidup orang itu, bukan untuk memberkati orang itu. Saudara tahu itu. Kita pemimpin yang baik, kita nggak akan kasih kehormatan, posisi kepada orang yang belum dewasa untuk menerima posisi dan kehormatan itu. Karena posisi dan kehormatan itu justru malah bisa menghancurkan orang itu, bukan memberkati orang itu. Sehingga kita akhirnya bisa, dengan perspektif ini kita bisa tahu, iya kita ini sedang diproses, sedang dipersiapkan. Ada sesuatu yang Tuhan itu kerjakan di dalam hidup kita, untuk kita ini siap menerima apa yang Tuhan itu sediakan bagi kita. Nah ini realita yang terakhir ya. Realita yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, ayat 18 ya. Ayat 18 berkata seperti ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, perspektif yang terakhir ini nggak kalah penting ya saudara ya. Nggak kalah penting adalah perspektif untuk melihat bahwa hidup ini itu lebih daripada sekedar dunia yang kita bisa lihat saat ini. Serius ini saudara, serius. Hidup kita yang sebenarnya ini adalah hidup yang bersifat kekal. Lebih daripada apa yang kita ini bisa lihat sekarang. Nah, kenapa sih kita ini seringkali frustasi dan gak bisa percaya Tuhan? Kenapa kita ini seringkali frustasi dan gak bisa mengerti dan gak bisa percaya sama rencana Tuhan? Kenapa? Karena seringkali Tuhan ini mengerjakan sesuatu yang berorientasi jauh ke depan, kekekalan. Kita gak bisa lihat itu kan? Nah kita ini seringkali menginginkan apa yang kita pikir tuh enak dan nyaman dan baik sekarang. Itu bedanya saudara. Itu bedanya sama saya dan Jasmine.
Kenapa Jasmine tuh sering frustasi sama saya pada waktu saya nggak kasih dia Kinder Joy dan permen. Karena menurut dia kayak papi jahat. Aku nggak boleh menikmati hidup sekarang. Teman-temanku makan Kinder Joy dan permen, kenapa aku nggak boleh? Karena saya ngelihat jauh ke depan yang dia nggak bisa lihat. Yaitu kalau kamu kebanyakan makan Kinder Joy dan permen, kamu bisa diabetes, gigimu bisa rusak. Ini bisa nggak baik buat kesehatan kamu. Tapi anak kecil nggak bisa lihat itu, saudara. Anak kecil nggak bisa saudara ajarin investasi dan berhemat, nggak bisa. Bisa saudara gitu? Anak saudara minta mainan tuh saudara bilang, enggak dek, duitnya ini lebih baik buat investasi dan ditabung di deposito. Anak saudara akan mikir, you're a crazy dad. I hate you, jahat kamu gitu ya. Kenapa? Karena perbedaan orientasi, saudara bisa lihat ini ya. Tuhan itu seringkali mengerjakan kepada kita yang sekarang ini seakan-akan gak nyaman dan gak enak buat kita. Orientasinya itu jauh ke depan, kekekalan. Tapi kita menilainya itu sekarang. Oleh sebab itu saudara, kita ini sering tanya, Tuhan kenapa engkau izinkan semua kejahatan ini terjadi? Atau kalau ada di antara saudara di sini yang kehilangan orang-orang yang meninggal, saudara kan tanya, Tuhan kenapa engkau izinkan anakku meninggal? Papaku meninggal, orang tuaku meninggal, saudaraku yang meninggal. Kok kayaknya ini masih muda, die too soon. Hashtagnya di Instagram kayak gitu, gone too soon. Ya too soon, kalau kita ngelihat dengan orientasi kita. Tuhan kenapa kau biarkan kita mengalami tragedi-tragedi yang begitu mengerikan dan menyakitkan, kenapa? Saat kita bertanya kenapa semua hal tersebut terjadi, jawaban dari semua pertanyaan itu simple, saudara, simple. Jawabannya adalah gini, karena Tuhan melihat apa yang belum bisa kita lihat sekarang. Ini penghiburan. Kalau ada di antara saudara yang hari ini, saudara datang ke tempat ini dengan hati yang begitu hancur. Dan saudara itu datang ke tempat ini, saudara itu hatinya itu tanya, kenapa, kenapa, kenapa? Kenapa gini? Kenapa begitu? Kenapa engkau mengizinkan ini? Kenapa mengizinkan itu terjadi? Jawabannya cuma ini saudara, nggak bisa dijelaskan dengan detail. Jawabannya cuma ini, karena Tuhan melihat apa yang kita belum bisa lihat sekarang. Saudara lihat ceritanya Ayub. Pada Ayub, waktu Ayub itu udah mulai, bahasa Ibraninya muntab ya saudara ya. Saudara tahu muntab ya, itu bahasa Ibrani kuno. Muntab, dia yang tadinya begitu sabar, akhirnya dia kehilangan emosi, lalu dimulai di beberapa kitab, akhir kitab Ayub, dia mulai teriak sama Tuhan. Saudara tahu ceritanya ya Ayub ya. Tuhan, kenapa? Kenapa ini semua terjadi? Kenapa? Dia mulai tanya kenapa? Gak fair. Balikin aku ke rahim ibuku lagi. Wah mulai nanya yang ngaco-ngaco saudara ya. Aku udah ini percuma aku hidup. Waduh udah deh percuma nih. Kenapa ini semua terjadi? Kenapa? Apa jawabannya Tuhan? Tuhan gak bilang gini sama Ayub. Yub, sorry Ayub tak jelasin ya. Ini dulu, ini tuh karena gini, ini karena gini. Enggak saudara. Kalau saudara lihat Ayub, Tuhan gak bilang gitu sama Ayub. Tuhan tahu bagaimana, saudara tahu bagaimana cara Tuhan menjawab Ayub. Dengan semua pertanyaannya yang menurut saya pertanyaannya valid. Karena Ayub mengalami sebuah proses yang begitu berat menurut saya. Dan kalau secara manusia mungkin dia valid untuk dia itu merasa gak fair. Benar gak? Dia orang yang soleh, dia orang yang taat, dia orang yang salim, ya dia gak aneh-aneh, dia gak bejat kayak saya. Gitu dia orang baik tapi dia mengalami semuanya itu. Lalu dia komplain dan dia tanya sama Tuhan. Menurut saya itu sebuah pertanyaan yang valid. Tapi Tuhan gak merasa berhutang untuk jelasin kepada Ayub. Tapi Tuhan itu menjawab gini sama Ayub. Kalau saudara lihat ya, di 2 kitab terakhir di kitab Ayub, cara Tuhan menjawab Ayub itu dengan cara gini. Yub, kamu tahu siapa yang naruh struktur dunia itu? Kamu tahu siapa yang bikin matahari itu terbit di timur dan tenggelam di barat? Kamu tahu sebelum ada semuanya ini siapa yang menciptakan struktur-struktur bumi? Yang memegang bumi pada orbitnya. Kamu tahu itu siapa yang menciptakan matahari? Kamu tahu siapa yang bikin burung itu bisa terbang secara teratur? Kamu tahu itu siapa yang ngasih makan semua ikan-ikan di bawah laut? Kamu tahu siapa yang melakukan itu semua? Cuman Tuhan tuh bilang sama Ayub begini, I know what I'm doing. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kenapa? Karena aku yang pegang kendali atas semuanya. Aku bisa melihat apa yang kau gak bisa lihat. Aku mengatur apa yang bahkan kau gak tahu. Itu terjadi di dalam alam semesta ini. Jadi saudara ini penghiburan. Yang terakhir ya, ini yang saya tutup dengan ini. Sehingga pada waktu kita bertanya kepada Tuhan,
pada waktu kita nggak bisa mengerti segala penderitaan yang kita alami, kita cuma bisa memahami apa yang Tuhan kerjakan itu secara retrospektif. Kita cuma bisa ngelihat itu, lihat ke belakang. Baru kita ini bisa sadar bahwa segala yang Tuhan lakukan itu baik. Ya, sehingga kita cuma bisa bilang, saya tutup dengan quote ini. Kita baca sama-sama ya, dari Charles Spurgeon. Salah satu quote favorit saya dari Spurgeon. Ya, Charles Spurgeon itu bilang seperti ini. Kita baca bahasa Indonesianya ya. 1, 2, 3. Tuhan terlalu baik untuk berbuat jahat dan terlalu berhikmat untuk keliru. Saat kita tidak bisa mengerti perbuatan tangannya, kita dapat selalu mempercayai isi hatinya. Jadi apapun yang mungkin saudara sedang alami hari-hari ini saudara. Mungkin masalah itu begitu berat. Mungkin proses itu begitu menyakitkan. Mungkin orang-orang di sekitar saudara nggak mengerti seberapa menyakitkan dan beratnya apa yang saudara alami hari ini. Nggak ada yang ngerti. Tapi bisakah kita percaya isi hati Tuhan? Bisakah kita melihat bahwa ini adalah tangan Tuhan yang sedang mendidik dan mengajar kita? Mengerjakan sesuatu yang baik di dalam hidup kita? Bisa enggak kita merenungkan penderitaan yang kita alami ini dengan benar, dengan baik? Sehingga kita enggak salah fokus saudara. Setiap kali kita dengar berita COVID, ada varian Delta, ada varian Beta, ada varian Mu, baru lagi. Fokusnya itu bukan supaya saudara fokus sama COVID-nya. Tapi justru fokusnya itu supaya saudara itu ingat sama Tuhannya yang menciptakan semua ini. Bukan untuk membuat saudara semakin takut. Tapi untuk membuat saudara semakin bergantung dan berharap sama Tuhan. Bisa nggak saudara bisa melihat ada pertobatan yang sedang Tuhan itu kerjakan dalam hidup kita? Bisa nggak kita lihat itu? Gak ada hidup kita ini yang sempurna saudara. Gak ada hidup kita yang sempurna. Pasti ada hal-hal dalam hidup kita ini yang Tuhan itu sedang koreksi dan luruskan. Bisa nggak kita ngelihat itu? Bisa nggak kita berhenti tanya, kenapa Tuhan ini itu, kenapa Tuhan ini itu? Tapi bisa nggak kita mulai pulang dari tempat ini kita tanya, apa Tuhan? Apa Tuhan yang sedang kau koreksi, sedang kau luruskan, sedang kau benahi dalam hidupku? Apa Tuhan yang sedang kau tegur dalam hatiku? Yang mungkin aku selama ini itu keras, aku selama ini itu bebal, bandel, aku gak sadar itu. Sampai mungkin Tuhan tuh harus izinkan kita ngalamin semuanya mentok. Supaya akhirnya kita mulai sekarang bisa berpaling sama Tuhan, kita bisa lihat Tuhan dan kita bisa kembali lagi berseru kepadanya. Ada gak saudara? Sekali lagi saya ingatkan ya, badai pasti berlalu. COVID pasti berlalu, pasti. Tapi pertanyaan sebenarnya bukan itu. Pertanyaan sebenarnya adalah setelah semua ini berlalu, apakah kita menjadi pribadi yang diperubahkan? Apakah manusia batinnya kita diperbarui? Apakah kita menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah kita menjadi istri yang lebih baik? Apakah kita menjadi suami yang lebih baik? Apakah kita menjadi orang tua yang lebih baik? Apakah kita menjadi pelayan Tuhan yang lebih baik? Kita jadi pengusaha yang lebih baik. Cara kita ngelihat uang, cara kita ngelihat waktu, cara kita ngelihat hidup kita berubah enggak? Berbeda enggak?